Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susandra Mukago dari kelas HES 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum dari asuransi syariah dan juga perkembangannya hingga saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui, sejarah dari asuransi syariah itu dalam Islam sudah ada sejak lama atau sudah lama terjadi. Nah, dalam Islam sendiri juga praktik dari asuransi syariah ini sudah dilakukan sejak lama pada masyarakat, yakni terdapatnya sistem akila yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak pra-Islam atau sebelum Islam. Nah, sistem akila yang dimaksudkan itu merupakan cara penutupan dari keluarga si pihak tersangka atau disebut dengan pembunuh terhadap keluarga si korban tersebut, yang dimana ketika terdapat seseorang itu terbunuh oleh anggota dari suku lain, yang dimana keluarga si pembunuh ini harus membayar diat atau bentuk uang darah. Nah, selanjutnya perkembangan praktik akila ini yang mana sama dengan praktik asuransi itu hanya diterapkan pada masa pidana, akan tetapi pada masa sekarang ini sudah juga diterapkan dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Nah, selanjutnya dalam asuransi syariah juga terdapat landasan hukumnya, yaitu terdapat dalam Al-Quran dan juga undang-undang. Nah, selanjutnya dalam asuransi juga ada akad-akadnya. Yang pertama akad tabaru, yang kedua akad tijarah atau mudarabah, dan yang ketiga akad wakala bil ujrah. Nah, selanjutnya dalam asuransi syariah itu sendiri juga terbagi menjadi beberapa jenis, yang dimana pertama takaful keluarga dan yang kedua ada takaful umum. Nah, pada takaful keluarga itu juga sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni ada takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, dan takaful berjangka, dan juga takaful kecelakaan siswa, kecelakaan diri, dan juga takaful khairat keluarga. Nah, pada takaful umum atau dikenal dengan asuransi kerugian itu juga terbagi menjadi beberapa jenis, yakni ada takaful kendaraan bermotor, takaful kebakaran, takaful kecelakaan diri, takaful pengangkutan laut, dan yang terakhir ada takaful rekayasa. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengelolaan dana asuransi. Nah, dalam pengelolaan dana asuransi dan penanggulangan risiko, asuransi syariah tersebut tidak memperbolehkan adanya unsur gharar atau ketidakpastian atau spekulasi, dan juga unsur maisir atau perjudian. Nah, ketika dalam melakukan investasi atau manajemen dana, tidak diperkenankan juga adanya suatu riba atau disebut juga dengan bunga. Nah, dari ketiga larangan ini, yakni gharar, maisir, dan juga riba, ialah area yang harus dihindarkan di dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembela utama dengan asuransi konvensional, yakni yang pertama itu perusahaan sebagai pemegang amanah, dan yang kedua sistem produk saving atau unsur tabungan, dan yang terakhir ialah sistem produk non saving.
Nah, selanjutnya kita masuk pada pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Nah, melihat dari pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, seperti yang kita lihat ya, asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang pertumbuhannya itu berbeda dengan perbankan syariah, yang dimana instrumen keuangan syariah ini tidak secepat pertumbuhannya dengan perbankan syariah. Ya, walaupun seperti itu, akan tetapi pertumbuhan industri dari asuransi syariah ini sangatlah memiliki sebuah peningkatan yang sangat signifikan. Nah, yang dimana peningkatan ini yakni di mana asuransi syariah ini telah berkembang di negara kita ini. Namun akan tetapi masih ada banyak kendalanya, seperti kendala-kendala yang harus dihadapi terkait dengan regulasi dan pengetahuan sumber daya manusia dan sistem syariah itu sendiri. Nah, akan tetapi sekarang ini juga regulasi yang digunakan untuk atau sebuah kegiatan asuransi syariah itu sebatas hanya peraturan Menteri Keuangan. Itu pun tidak ada aturan yang sangat khusus dalam mengatur kegiatan dari asuransi syariah itu sendiri. Nah, kemudian belum lagi pengetahuan dari para pihak regulator akan prinsip-prinsip dari syariah di dalam asuransi syariah itu sendiri, yang dimana termasuk para pelaku asuransi syariah itu dimana masih banyak yang belum memahami atau belum juga mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam syariah tersebut, dan tidak luput pula dari para anggota Dewan Pengawas Syariah atau bisa disebut juga dengan DPS. Nah, selanjutnya di bidang bisnis asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangan. Tapi perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian dari praktik asuransi terhadap syariah itu sendiri. Selanjutnya pada abad ke-20 di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika juga mulai mencoba mempraktikkan asuransi yang dalam bentuk takaful yang dimana kemudian berkembang dengan pesat hingga ke negara-negara yang penduduknya non-muslim, termasuk di Eropa dan juga di Amerika. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya, asuransi atau pertanggungan itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perusahaan ialah suatu perjanjian antar dua belah pihak atau lebih, yang dimana si pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak yang tertanggung, yang dimana dengan menerima premi asuransi tersebut. Nah, selanjutnya perkembangan asuransi syariah di Indonesia itu terjadi sangat pesat, yaitu terjadi pada tahun 2011 yang lalu. Nah, yang dimana hal ini dibuktikan dengan adanya atau munculnya berbagai macam perusahaan asuransi yang mulai menawarkan berbagai macam produk asuransi syariah itu sendiri. Nah, kemudian di mana pada saat itu juga terhitung lebih dari 20 perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki produk asuransi dengan berbasiskan syariah.
Nah, selanjutnya asuransi syariah di Indonesia sendiri juga itu terdiri dari perusahaan yang full syariah dan juga unit syariah. Nah, maksud dari full syariah itu sendiri ialah perusahaan yang memang didirikan sebagai perusahaan syariah. Nah, sedangkan maksud dari unit syariah itu sendiri ialah salah satu produk syariah dari perusahaan asuransi syariah di konvensional. Nah, selanjutnya ada berbagai produk asuransi syariah, yakni yang terdiri atas asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi umum, dan juga reasuransi. Nah, yang dimana ada berbagai produk asuransi syariah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, yang tentunya yakni yaitu menginginkan sebuah proteksi atau sebuah perlindungan. Nah, berikutnya ada perbedaan antara asuransi syariah dan juga konvensional. Nah, yang pertama pada asuransi syariah itu sendiri ia lebih ke orientasi tolong menolong kebaikan dengan niat membantu. Nah, sedangkan pada konvensional itu sendiri ia lebih ke orientasi bisnis. Nah, yang kedua, pada asuransi syariah itu sendiri ia lebih disiplin, di mana menaati prinsip hukum sesuai dengan syariat Islam. Nah, sedangkan yang pada konvensional itu sendiri tidak memperdulikan sebab halal dan juga haram. Nah, yang ketiga, pada asuransi syariah itu sendiri ia lebih tunduk pada mekanisme pengawasan syariah atau bisa disebut juga dengan DPS. Nah, sedangkan pada konvensional itu tidak tunduk kepada mekanisme Dewan Pengawasan Syariah. Nah, selanjutnya pada asuransi syariah itu sendiri ia lebih ke akad tabaru, tijarah, wakalah, dan sebagainya. Nah, sedangkan pada konvensional itu sendiri ia lebih ke akadnya jual beli. Nah, berikut pada asuransi syariah itu sendiri konsep akuntansi cash basis, yang dimana mengakui apa yang benar-benar telah ada. Nah, sedangkan pada konvensional itu sendiri ia lebih ke menggunakan konsep akuntansi actual basis, yaitu akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa non kas dan adanya pendapatan peningkatan aset. Nah, seperti expenses, liabilities dalam jumlah waktu tertentu yang akan diterima baik di masa yang akan datang atau di masa mendatang. Selanjutnya dalam asuransi syariah juga terdapat beberapa produk tabungan, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu produk tabungan dan juga non tabungan. Yang pertama ada layanan individual, yang dimana adanya takaful investasi, takaful dana siswa, takaful dana haji, takaful dana jabatan, dan yang terakhir ada takaful khazanah. Nah, yang pada produk non tabungan sendiri yaitu ada takaful al-khairat individu, takaful kecelakaan individu, takaful individu kesehatan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pada layanan grup. Yang pertama takaful kecelakaan, yang dimana sedang melakukan wisata atau melakukan
traveling. Nah, yang kedua ada takaful kecelakaan siswa. Yang ketiga ada takaful kecelakaan diri kumpulan. Yang keempat ada takaful pembiayaan, dan yang terakhir adanya takaful majelis taklim. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip dalam asuransi syariah. Nah, yang pertama ada prinsip ketakwaan. Nah, yang kedua ada prinsip keadilan. Selanjutnya ada prinsip tolong menolong. Selanjutnya juga ada prinsip kerjasama, prinsip kejujuran, suka sama suka, dan tidak adanya unsur sogo atau suap, dan yang terakhir tidak mengandung unsur kezaliman. Nah, berikutnya juga ada perbedaan mendasar pada asuransi jiwa syariah dan juga konvensional, yang dimana yang pertama itu pada konsepnya, terus yang kedua pada sejarah atau asal usulnya, terus yang ketiga pada sumber hukum. Nah, yang dimana sumber hukum dari konvensional itu sendiri menggunakan pemikiran dari para manusia, sedangkan pada syariah itu sendiri ia berlandaskan Al-Quran dan hadis atau sunnah. Terus yang berikutnya pada perbedaan akad, dan selanjutnya juga ada perbedaan investasi, keuntungan, dan juga pengelolaan dana, dan yang terakhir visi misi. Nah, sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.